Halo teman-teman, perkenalkan namaku Skolastika Gratia Plena Astantin atau biasa dipanggil Tika. Aku adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik atau Pendikat Angkatan 2017. Teman-teman, hari ini aku mau sharing nih tentang kenapa sih aku memilih Prodi Pendikat, apa aja sih hal-hal yang aku pelajari selama kuliah, dan apa aja sih pengalaman berkesan yang aku alami selama kuliah. Aku memilih Prodi Pendikat ini bisa dibilang karena aku terinspirasi dengan ibuku. Ibuku itu adalah seorang guru agama Katolik di salah satu sekolah yang ada di Bogor. Dari kecil aku selalu melihat ibuku mengajar, memeriksa tugas-tugas murid, terus memberikan nilai kepada murid-murid, berinteraksi dengan murid-murid, dan yang lainnya. Keinginanku untuk menjadi seorang guru ini mulai terlihat ketika aku di taman kanak-kanak atau TK. Kalau ditanya orang, cita-cita kamu mau jadi apa nanti? Nah, aku selalu menjawab, aku mau jadi guru. Gitu. Jadi sejak TK sampai SMA, cita-citaku itu tetap sama teman-teman. Aku ingin menjadi seorang guru. Namun untuk menjadi guru di mata pelajaran apa, aku masih bingung. Aku masih bimbang. Kemudian di SMA, mulai kelas 1, muncullah keinginanku untuk menjadi guru matematika. Selanjutnya di kelas 2 SMA, keinginanku berubah lagi nih teman-teman. Aku mau jadi guru kimia. Lanjut di kelas 3 SMA, keinginanku berubah lagi teman-teman. Kali ini aku bimbang antara dua pilihan, yaitu guru seni lukis atau guru agama. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya keputusanku yang terakhir itu jatuh pada jurusan Pendidikan Keagamaan Katolik di Atmajaya, Jakarta. Nah teman-teman, tentu selama aku berkuliah di Pendikat Atmajaya Jakarta ini banyak sekali hal-hal yang aku pelajari, banyak sekali hal-hal yang aku dapatkan. Tapi dari semua hal itu ada satu hal yang paling membekas untuk diriku, yaitu tentang bagaimana aku mengendalikan rasa takutku. Nah sejujurnya nih ya teman-teman, aku adalah orang yang sangat tidak percaya diri. Aku itu takut banget untuk tampil di depan banyak orang. Kalau aku berbicara atau tampil di depan orang, terkadang aku bisa sampai keringet dingin, bahkan sampai mual-mual. Bahkan saking takutnya, aku bisa sampai nangis teman-teman. Jadi bisa dilihat kan nih, bertolak belakang banget dong ya antara jurusanku dengan kepribadianku. Dimana aku di jurusan pendidikan ini diminta untuk berani tampil di depan banyak orang. Sedangkan diriku ini adalah sosok yang sangat takut untuk tampil. Nah teman-teman, di Prodi Pendidikan ini aku belajar bagaimana caranya menghadapi rasa takutku itu. Aku belajar tampil di depan kelas ketika presentasi. Aku belajar tampil di depan murid-murid ketika harus magang. Terus aku belajar tampil di depan umat paroki ketika harus memimpin ibadat dan sebagainya. Awalnya aku pasti takut banget teman-teman. Saking takutnya aku bisa sampai nangis. Tapi perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa rasa takutku itu wajar dan perlu diolah. Cara mengolahnya itu adalah dengan cara menerima perasaan takut itu dan kemudian menghadapinya. Terdengar sederhana ya teman-teman, tapi itulah caraku ketika harus menghadapi rasa takut. Oke, selanjutnya aku mau sharing tentang pengalaman apa aja sih yang berkesan selama kuliah. Nah, sharingku kali ini masih berkaitan nih dengan sharingku yang sebelumnya, yaitu tentang menghadapi rasa takut.
Ada dua pengalaman yang awalnya sangat menakutkan bagiku, tapi sekarang kalau diingat-ingat lagi justru itu adalah pengalaman yang paling berkesan. Yang pertama adalah pengalamanku ketika praktik di sekolah. Jujur, mata kuliah magang ini adalah mata kuliah yang paling aku takutkan sejak aku masuk kuliah. Dari awal semester 1, itu aku paling takut sama mata kuliah ini. Karena aku harus tampil di depan dosen, guru pamong, dan para murid. Nah, ketika saatnya aku mengambil mata kuliah ini, dan 1 hari sebelum aku praktik magang di sekolah, di malam harinya aku nangis teman-teman, karena saking takutnya. Pada saat itu aku merasa sama sekali gak mampu teman-teman, dan rasanya tuh pengen banget buat nyerah. Tapi di sisi lain aku juga sadar bahwa langkahku udah sampai sini nih. Kalau aku nyerah, pasti nanti akan mengecewakan banyak orang, termasuk orang tuaku. Jadi mau gak mau, aku harus hadapi ketakutan itu, aku harus menerima ketakutan yang ada dalam diriku. Kemudian keesokan harinya ketika praktik magang itu dimulai, ternyata aku malah enjoy nih teman-teman. Aku senang ketika harus berinteraksi dengan murid-murid. Dan setelah praktik magang itu selesai, puji Tuhan, dosen dan guru pamongku suka dengan caraku mengajar dan berinteraksi kepada murid. Di situ aku merasa lega banget teman-teman, karena ketakutanku sebelumnya itu ternyata tidak nyata. Praktik magang itu ternyata tidak semenakutkan seperti apa yang aku bayangkan sebelumnya. Lalu pengalaman yang kedua adalah ketika aku mengikuti ajang mahasiswa berprestasi atau Mawapres di tahun 2019. Dalam ajang ini aku hanya lolos sampai di tahap ketiga teman-teman. Di tahap ketiga ini aku diminta untuk mempresentasikan hasil karya tulisku di depan 3 juri. Dan juri-juri yang hadir ini adalah para dosen yang berasal dari berbagai prodi di Atmajaya. Nah, di hari ketika aku presentasi itu, aku harus datang sebelum jam 8 pagi. Dan pada saat itu, baru aku yang hadir. Peserta yang lain belum datang dan temanku juga belum datang. Karena pada saat itu, yang ikut ajang Mawapres ini adalah aku dan temanku. Tapi temanku belum datang karena jadwal dia itu jam 9 pagi. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, setakut dan segrogi apa sih aku waktu itu. Apalagi pada saat itu, sebelum aku mulai presentasi, ada beberapa kendala yang harus aku alami. Tapi setelah presentasi itu selesai, perasaan yang muncul dalam diriku justru bukan lagi takut, bukan lagi grogi ataupun deg-degan teman-teman. Tapi justru aku merasa sangat lega. Puji Tuhan, aku bisa melewati presentasi itu dengan lancar. Walaupun aku tidak masuk ke tahap selanjutnya, tapi aku bersyukur teman-teman, karena aku berhasil menghadapi rasa takutku itu. Aku juga pada saat itu menjadi tersadarkan kembali bahwa ketakutan yang ada dalam pikiranku itu ternyata tidak nyata. Gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, itulah sharingku selama aku berkuliah di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Atmajaya, Jakarta. Terima kasih sudah mau mendengarkan sharingku ini. Semangat selalu ya teman-teman. God bless you.